Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Nasu desu. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari partikel dalam bahasa Jepang. Ya, jadi buat kalian yang masih belajar bahasa Jepang, ya partikel ini merupakan bagian yang wajib banget untuk kalian kuasai. Ya, karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan kalian dalam merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Ya, nah hari ini kita akan mempelajari 8 partikel, ya, yaitu wa, ya, kemudian ga, o, ni, de, to, ya, dan ka, ya. Jadi ini adalah 8 partikel yang harus kalian kuasai untuk bisa membuat kalimat dasar dalam bahasa Jepang, ya. Jadi percuma kalian menghafal ratusan kosakata, tapi kalau masih bingung dalam menggunakan partikel, maka kalian biasanya akan kesulitan ya dalam membuat kalimat. Sebenarnya masing-masing partikel ini mempunyai banyak fungsi, ya. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi yang dasar dulu. Nanti lebih jauh lagi saya akan membuat video secara terpisah untuk membahas lebih detail lagi setiap partikel. Oke, di sini saya akan membagi 8 partikel ini menjadi beberapa golongan berdasarkan fungsinya, ya. Jadi yang pertama adalah partikel wa, ya, sebagai penanda topik kalimat, ya. Kemudian partikel ga sebagai penanda subjek, ya, atau topik yang lebih spesifik, ya. Bisa juga sebagai penanda keberadaan. Kemudian partikel wo sebagai penanda objek. Lalu partikel ni dan de sebagai penanda tempat. Dan terakhir to, ya, ka, ya, berfungsi untuk menghubungkan kata benda. Yang pertama saya akan bahas partikel ni dan de, ya. Langsung aja kita lihat contohnya. Misalnya ada 3 kalimat ini, ya. Tokyo ni ikimashita, artinya pergi ke Tokyo. Kemudian Tokyo ni jinja ga arimasu, di Tokyo ada kuil, ya. Kemudian Tokyo de ramen wo tabemashita, ya. Memakan ramen di Tokyo, ya. Nah, ketiga kalimat ini menggunakan partikel ni dan de, ya, sebagai penanda tempat, ya. Tapi gimana caranya untuk menentukan ya, kita harus pakai ni atau de, ya. Jadi saya akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama, Tokyo ni ikimashita, pergi ke Tokyo, ya. Jadi ini kalimat lampau, ya, ikimashita. Nah, Tokyo ini kan tempat tujuan, ya. Pergi kemana? Ke Tokyo, ya. Jadi fungsi pertama dari partikel ni adalah menandakan tempat tujuan, ya. Sebenarnya selain ni ada juga partikel e yang digunakan untuk menandakan tujuan. Tapi itu nanti saya akan bahas secara terpisah di video berikutnya. Oke, kalimat berikutnya adalah Tokyo ni jinja ga arimasu, ya. Di Tokyo ada kuil, atau di Tokyo terdapat kuil. Nah, fungsi partikel ni di sini adalah sebagai penanda tempat keberadaan, ya. Di Tokyo ada kuil. Jadi sedikit berbeda dengan ni sebagai tujuan. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Tokyo de ramen wo tabemashita, makan ramen di Tokyo. Nah, partikel de di sini mirip dengan ni sebelumnya, yaitu sebagai penanda tempat, ya. Tapi bedanya di sini ada kegiatan memakan ramen, ya. Jadi partikel de di sini fungsinya sebagai penanda tempat dilakukannya sebuah kegiatan atau aktivitas. Ya, beda ya. Kalau partikel ni hanya sebagai penanda tempat aja tanpa disertai kegiatan. Sedangkan D, penanda tempat yang disertai dengan kegiatan. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat saya berada di rumah, kira-kira harus pakai partikel apa? Ya, betul. Pakai partikel ni, ya. Watashi wa ie ni imasu. Saya berada di rumah. Ya, karena nggak ada kegiatan di situ. Baru kalau misalnya saya makan nasi di rumah, ya. Watashi wa ie de gohan wo tabemasu, ya. Harus memakai partikel de karena ada kegiatan makan di situ, ya. Jadi mengerti ya bedanya antara ni dan de, ya. Kalau ni tanpa kegiatan, sedangkan de harus disertai dengan kegiatan. Nah, kembali ke contoh sebelumnya, ya. Ada hal penting yang harus teman-teman perhatikan juga, bahwa ketika ada kata yang menunjukkan tempat seperti Tokyo, ya. Seperti Tokyo, itu nggak selalu harus diikuti oleh partikel ni atau de, ya, yang fungsinya sebagai penanda tempat, ya. Tapi bisa juga diikuti oleh partikel lainnya, ya.
Nah, yang harus diperhatikan adalah bagian akhir ya dari kalimat tersebut ya. Yang harus diperhatikan adalah bagian akhir dari kalimatnya. Misalnya ada contoh kalimat seperti ini. Nah, kalau di ujung kalimatnya adalah kata ski desu ya, maka Tokyo ini bukanlah sebagai tempat tujuan atau tempat keberadaan ya, tapi merupakan sesuatu yang kita suka. Nah, untuk itu kita nggak bisa menggunakan partikel ni atau de, tapi harus menggunakan partikel ga ya. Tokyo ga suki desu. Jadi untuk mengungkapkan apapun yang kalian suka harus menggunakan partikel ga ya. Misalnya watashi wa anata ga suki desu. Aku suka kamu gitu ya. Atau hon ga suki desu ya. Saya suka buku ya, dan seterusnya. Jadi untuk menyatakan hal atau sesuatu yang kita suka itu harus menggunakan partikel ga ya. Oke, kita lanjut ke partikel berikutnya, yaitu to, ya, dan ka ya, yang berfungsi untuk menghubungkan kata benda. Hanya kata benda ya, nggak bisa digunakan untuk menghubungkan kata kerja atau kata sifat atau mungkin kalimat ya. Jadi kalau misalnya mau menghubungkan dua kegiatan, misalnya makan dan minum, itu nggak bisa menggunakan partikel ini ya. Nah, ketiga partikel ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kurang lebih seperti ini. To itu artinya dan ya. Ya itu misalnya atau contohnya. Lalu ka itu sama dengan atau ya. Misalnya untuk menghubungkan dua kata seperti Tokyo dan Osaka ya. Maka menjadi Tokyo to Osaka. Kemudian Tokyo ya Osaka. Lalu Tokyo ka Osaka. Jadi artinya yang pertama Tokyo dan Osaka, yang kedua misalnya Tokyo dan Osaka, lalu ketiga Tokyo atau Osaka ya. Nah, kalau di akhir kalimat saya tambahkan kata ikitai desu ya, yang artinya ingin pergi, kira-kira partikel apa yang harus digunakan di sini? De atau ni? Ya, jadi yang tepat adalah partikel ni ya. Karena Tokyo dan Osaka sebagai tempat tujuan ya. Nah, arti ketiga kalimat ini menjadi saya ingin pergi ke Tokyo dan Osaka ya. Lalu saya ingin pergi misalnya ke Tokyo ya atau Osaka ya. Lalu saya ingin pergi ke Tokyo atau Osaka ya. Jadi sedikit ada perbedaan. Kalau yang pertama adalah pengen pergi ke dua-duanya ya, Tokyo dan Osaka. Lalu yang kedua misalnya ke Tokyo atau Osaka. Jadi hanya sebagai contoh ya. Bukan berarti ingin kedua-duanya ya. Tapi kalau yang ketiga di sini adalah atau ya. Tokyo kah Osaka. Jadi salah satu pengen pergi ke salah satu ini. Ya, jadi kalau yang kedua ini masih belum jelas. Hanya sebagai contoh ya. Misalnya ke Tokyo atau Osaka. Jadi di situ ada sedikit perbedaan antara partikel to, ya, dan ka ya. Bisa dimengerti ya kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke partikel berikutnya, yaitu wa dan ga ya. Pertama partikel wa ya, berfungsi sebagai penanda topik kalimat ya. Misalnya pada kalimat watashi wa Tokyo ga suki desu ya. Saya suka Tokyo. Nah, saya di sini sebagai topik kalimat ya. Kalimat ini membahas apa sih? Ya, membahas tentang saya ya. Jadi disinilah fungsi dari partikel wa, yaitu sebagai penanda topik kalimat. Topiknya adalah watashi ya. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk partikel wa di sini. Nah, lalu berikutnya adalah partikel ga ya. Yang tadi sudah saya sempat bahas sedikit, yaitu menandakan sesuatu yang kita suka ya. Tapi selain itu ada juga fungsi lain dari partikel ga ya, yaitu sebagai penanda topik yang lebih spesifik ya. Jadi lebih spesifik dari partikel wa ya. Misalnya pada kalimat Nihon wa Tokyo ga yumei desu ya. Nah, partikel wa dan ga ini memang agak susah ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan partikel yang lainnya tadi. Jadi kalau kalimat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin kurang lebih menjadi Jepang terkenal dengan kota Tokyo-nya gitu ya. Jadi Jepang adalah topik utama dari kalimat ya. Sedangkan Tokyo adalah topik yang lebih spesifik ya. Karena Tokyo adalah salah satu bagian dari Jepang ya. Oke, kalimat lain misalnya Nihon wa machi ga kirei desu ya. Jepang kotanya sangat bersih ya. Jadi partikel ga ini berfungsi sebagai penanda topik yang lebih spesifik ya dari partikel wa ya.
yang tentunya masih berhubungan dengan topik utamanya ya. Nihon wa machi ga kirei desu. Ya. Jadi Jepang itu kotanya sangat indah ya. Nah, berikutnya ada satu lagi fungsi partikel ga, yaitu menunjukkan keberadaan subjek ya. Misalnya pada kalimat ini, Nihon ni Tokyo ga arimasu ya. Di Jepang ada kota Tokyo ya. Jadi Tokyo adalah subjek pada kalimat tersebut ya. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti saya akan bahas di video terpisah ya mengenai fungsi dari masing-masing partikel. Oke, berikutnya adalah partikel wo ya, yang fungsinya sebagai penanda objek dalam sebuah kalimat ya. Nah, untuk itu harus disertai dengan adanya kata kerja ya. Misalnya kata tabemasu atau nomimasu ya, atau benkyou shimasu ya. Jadi diikuti dengan kata kerja ya. Misalnya kalau tabemasu, gohan o tabemasu ya. Saya makan nasi ya. Kemudian mizu wo nomimasu ya. Saya minum air ya. Kemudian nihongo o benkyou shimasu ya. Saya belajar bahasa Jepang ya. Jadi fungsinya partikel wo di sini adalah untuk menandakan objek ya. Jadi objeknya adalah nasi ya, kalau kalimat pertama ya. Nasi yang dimakan, nasi ya. Kemudian air ya, yang diminum adalah air. Kemudian bahasa Jepang ya. Yang dipelajari adalah bahasa Jepang. Nah, saya kira untuk partikel wo ini nggak terlalu sulit ya. Karena biasanya diapit di antara kata benda ya, sebagai objek, dan kata kerja ya, seperti tabemasu, nomimasu, atau benkyou shimasu ya. Jadi di antara kata benda dan kata kerja. Oke, saya rasa untuk materi partikel dasar ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Mata tsugi no douga de oai shimashou. Malam.